Katakan ada apa? Tanya Xavier dengan suara tegasnya. Selamat pagi pak, maaf mengganggu waktunya. Hari ini ada meeting penting sama Mr. Michael dari perusahaan Michael Company pak. Jawab orang itu di seberang telepon. Atau bisa dibilang itu adalah asistennya Xavier. Jam berapa? Tanya Xavier. Nanti sebelum makan siang pak, meetingnya di Hotel Marathon. Sekalian makan siang bersama. Jawab sekretarisnya. Oke, habis ini saya langsung berangkat. Kirimin bahan meetingnya lewat email saja. Siap pak, terima kasih. Oke, jawab Xavier. Setelahnya ia langsung memutuskan panggilan telepon tersebut. Siapa bro? Kelihatannya lo serius amat. Tanya Rangga pada Xavier sembari menepuk pelan bahu Xavier. Gue mau ketemuan sama seseorang, jawab Xavier. Jadi lo mau cabut sekarang? Tanya Fraka. Iya bro, gue harus cabut sekarang. Lo yang urus masalah di geng kita ini. Kalau masalahnya tidak juga bisa diatasi, biar gue langsung yang turun tangan. Kalian mengerti? Tita Xavier sembari menatap tajam mata ketiga sohibnya. Amanah itu ia titahkan pada Fraka. Pasalnya, jika masalah menyelesaikan segala masalah itu adalah ahlinya Fraka. Fraka tipe lelaki yang lebih banyak bertindak dibandingkan berbicara. Maka dari itu, tak jarang dengan cepat ia selesaikan. Seperti biasanya saat ini mereka tengah berkumpul di ruangan OSIS untuk merapatkan penyerangan balik atas serangan dari geng sebelah. Mereka lebih dulu mencari masalah dengan gengnya Xavier. Banyak membuat cedera anggota gengnya. Dan 2 orang meninggal. Itu tidak bisa didiamin begitu saja sama Xavier. Pasalnya itu sudah bersangkutan dengan nyawa. Tidak berselang lama Xavier mendapatkan notifikasi dari handphonenya. Dan ia langsung memeriksa laporan di emailnya yang sudah dikirim sama sekretarisnya. Xavier langsung pergi ke hotel yang sudah diberitahu sama sekretarisnya tadi. Xavier ke parkiran yang khusus untuk orang-orang penting. Dan Xavier langsung berangkat dengan mobil Lamborghini-nya menuju apartemennya terlebih dahulu, hingga jemputan khusus datang menjemputnya. Sesampainya di hotel itu, Xavier langsung menuju aula yang sudah ditentukan. Dan di sana sudah ada Pak Michael beserta sekretarisnya. Yaps, benar sekali. Ini adalah rapat penting. Jika ia memenangkan tender ini, ia bisa membangun perusahaan barunya di London. Dan itu akan menghasilkan keuntungan yang besar. Selamat siang Pak Blackwood Handsome. Sapa Pak Michael lebih dulu, sembari menjabat tangan Xavier. Oh iya, Mimi sampai lupa. Setiap Xavier akan berurusan dengan kedua perusahaannya, Xavier selalu berpenampilan beda. Ia tidak pernah menunjukkan wajahnya begitu saja. Ia mengenakan topeng yang hanya menutupi bagian matanya. Hal itu berhasil membuat siapa saja yang bertemu dengannya tidak bisa mengenalinya, bahwa ia adalah penerus tunggal dari keluarga konglomerat Alexander. Selamat siang juga Pak Michael, jawab Xavier sembari membalas jabatan tangannya. Ya sudah, kita mulai saja meetingnya, ujar Xavier. 1 jam waktu yang dihabiskan Xavier dan klien pentingnya, yaitu Pak Michael dalam meetingnya ini. Berkat kerja kerasnya dan kelihayannya dalam berbicara, Xavier berhasil memenangkan tender ini. Dan sudah ditetapkan bahwa bulan November yang akan mendatang, ia membangun perusahaan baru di London. Sebelum Bapak Blackwood Handsome pergi, gimana kalau kita sekalian makan siang di sini? Ujar Pak Michael pada Xavier. Baiklah Pak, jawab Xavier. Setelahnya Pak Michael memanggil klien dan memesan makan siang. Sembari menunggu pesanan datang, Pak Michael bercerita tentang anaknya. Lebih tepatnya mengenalkannya pada Xavier. Xavier tampak enggan untuk mendengarnya. Please, bagi nomor Kak Xavier ya Kak, pinta Bilqis yang sedari tadi membujuk Adiba dengan berbagai cara. Enggak,
Sekali enggak ya tetap enggak, jawab Adiba dengan tegas dan lantang. Ih, kakak mah pelit. Biarin aja, kamu anggap kakak pelit. Untuk apa sih kamu minta nomor dia itu? Tanya Adiba. Ya mau chatan atau teleponan atau VC-an sama Kak Safir lah kak, mau ngapain lagi? Jawab Bilqis. Dek, sudah sana keluar, dari tadi gangguin kakak terus. Kakak gak bisa konsentrasi ngerjain PR kalau kamu masih ada di sini, ujar Adiba sembari mendorong tubuh Bilqis keluar dari kamarnya. Setelah Adiba berhasil mengeluarkan Bilqis dari kamarnya, ia langsung mengunci kamarnya itu rapat-rapat. Bilqis yang tidak mau menyerah, ia terus-terusan saja merengek sembari memukul pintu Adiba agar Adiba mau mewujudkan permintaannya itu. Hal itu berhasil membuat keributan, membuat Adiba menutup telinganya dengan kedua tangannya. Keesokan harinya di sekolah, Adiba yang tengah berjalan menuju ke kelasnya, pendengarannya teralihkan oleh petikan piano yang sangat merdu. Tanpa sengaja, kakinya melangkah mengikuti alunan musik tersebut. Masya Allah, siapakah yang memainkan piano semerdu ini? Ujarnya yang sangat menikmati suara itu. Hingga tibalah Adiba di depan pintu ruang khusus musik. Tempat ini tampaknya berbeda dengan ruangan ekskul yang lainnya. Dengan perlahan, Adiba membuka pintu itu, bertujuan tidak ingin mengganggu konsentrasi orang itu yang tengah gagah dan lihai jari jemarinya bermain di sana, hingga mengeluarkan alunan melodi yang merdu dan indah. Pok, 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 pok. Adiba bertepuk tangan dengan semangat setelah lelaki itu berhenti memainkan musiknya. Sontak saja, tepukan tangan Adiba membuat sang empu langsung menoleh ke arahnya. Safir? Gumam Adiba di dalam hatinya kaget. Ngapain lo kesini? Tanya Safir berjalan ke arah Adiba. Hehehe, kamu hebat ya memainkan piano itu, dali Adiba. Safir mengernyitkan dahinya menatap intens pada Adiba. Lo suka sama musik? Tanya Safir dengan cepat. Adiba menganggukkan kepalanya dengan senyum termanisnya. Apa lo bisa memainkan piano? Tanya Safir lagi. Dan dengan cepat Adiba menggelengkan kepalanya. Safir berjalan ke arah Adiba. Tanpa aba-aba, Safir menggenggam pergelangan tangan Adiba dan membawa Adiba mendekat ke piano itu. Dengan lembut Safir mendudukkan Adiba tepat di depan piano itu. Ini mau ngapain? Tanya Adiba gugup. Safir menghela nafasnya kasar. Kalau bicara sama gue, biasain jangan gugup gitu. Seolah-olah lo buat gue terlihat sangat buruk, ujar Safir. Maaf, ujar Adiba menundukkan kepalanya. Angkat kepala lo, jangan seperti itu. Itu gak cocok buat lo. Tita Safir menyentuh dagu Adiba dan mengangkat wajah Adiba menghadap padanya. Lo mau coba? Mau, tapi aku gak bisa. Oke, sini gue ajarin. Lo suka lagu apa? Gak tahu. Aku gak tahu banyak hal tentang lagu. Yang aku tahu cuma sholawat. Ya sudah. Sekarang gue ajarin dasar saja dulu buat lo. Lo perhatiin gue baik-baik. Setelah itu lo ulangin seperti yang gue contohin, ujar Safir, dan Adiba langsung menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Safir mulai mengajari Adiba mulai dari dasar, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Safir memainkannya dengan tempo naik turun dan mengulangnya sebanyak 3 kali. Adiba tampak tengah fokus dan serius memperhatikan setiap jari jemari lentik Safir bermain di sana. Sekilas Safir memandang wajah Adiba yang terlihat sangat menggemaskan. Hal itu membuat Safir tersenyum tipis. Cih, gadis ini kalau wajahnya seperti itu terlihat lucu, gumam Safir di dalam hatinya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa. Yeay, ujar Adiba senang sembari bertepuk tangan.
menatap wajah Xavier sendu hingga mereka saling menatap lekat. Xavier dapat melihat kebahagiaan yang terlihat begitu indah di wajahnya Adiba. Baru itu aja lo sudah sesenang ini? Tanya Xavier dengan nada yang meremehkan Adiba. Senanglah, soalnya aku ingin sekali bisa memainkan salah satu alat musik, supaya aku bisa memainkan musik sambil sholawat. Aku juga sempat mau ikut les musik, tapi gak jadi karena biaya lesnya sangat mahal. Hehehe, jawab Adiba. Oke, mulai sekarang lo jadi murid gue. Lo ambil ekskul musik. Kita mulai latihan setiap hari Rabu, Kamis di jam 13.00 sampai pulang. Tenang aja, lo gak usah khawatir sama guru yang mengajar. Biar gue yang atur selebihnya. Gimana? Lo setuju? Tawar Xavier pada Adiba. Pasalnya, perkataan Adiba barusan sangat menyentuh hati Xavier. Entahlah setan mana yang merasuki jiwa Xavier hingga ia mau menjadi guru lesnya Adiba. WKWKWK. Sungguh? Tanya Adiba dengan wajah yang berbinar-binar. Xavier menganggukkan kepalanya sebagai jawabannya. Tentu saja itu tidak gratis. Di dunia ini tidak ada yang namanya gratisan, ujar Xavier. Aku harus bayar berapa? Tanya Adiba dengan wajah papi esnya. Lo gak usah bayar gue pakai duit. Cukup lo bayar gue ajarin gue ngaji. Gimana? Lo setuju? Kalau lo gak setuju juga gak apa-apa. Kesempatan gak pernah datang 2 kali, ujar Xavier. Deal, aku setuju, jawab Adiba bersemangat sembari menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan sama Xavier. Pertanda ia setuju membuat kesepakatan dengan Xavier. Adiba tersenyum lebar menatap Xavier. Terima kasih, aku tahu kamu adalah orang yang baik. Setelah kamu ajarin aku piano, aku langsung ngajarin kamu ngaji. Jadi gak banyak menyita waktu. Kalau gitu aku ke kelas duluan ya. Sampai ketemu di kelas dan besok, ujar Adiba dengan senyum lebarnya, berdiri sembari melambaikan tangannya pada Xavier. Spontan Xavier membalas lambaian tangan Adiba. Gadis itu sungguh aneh, ujar Xavier. Mami calling. Halo nak, apa kabar? Tanya maminya Xavier di balik teleponnya. Baik, jawab Xavier singkat dan ketus. Syukurlah, mami senang dengarnya. Gadis yang barusan saja bersama kamu itu siapa? Tanya sang mami. Manusia, jawab Xavier ketus, sembari mengedarkan pandangannya ke segala penjuru ruangan untuk mencari tahu keberadaan maminya. Pasalnya, ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kenapa maminya bisa tahu kalau ia tadi bersama Adiba? Iya, mami tahu nak, dia manusia. Tapi baru kali ini mami lihat kamu bersama seorang wanita di ruangan musik pribadi kamu. Chelsea saja belum pernah masuk ke sana, ujar sang mami. Yaps, benar sekali. Ruang musik itu adalah ruangan pribadi Xavier di sekolah untuk meluapkan semua perasaannya melalui musik yang sengaja dibuatkan oleh sang mami khusus untuk Xavier. Sang mami sangat tahu sejak Xavier berusia 2 tahun, Xavier sangat menyukai musik dan sudah mahir memainkan piano. Padahal waktu itu tidak ada yang mengajari Xavier. Tetapi sayangnya, keinginan Xavier lagi dan lagi ditentang sama papinya. Urus saja bisnis dan jangan pernah ikut campur sama kehidupan aku, jawab Xavier dingin. Gadis itu sangat imut. Dia tadi menyapa mami dan mencium tangan mami. Sepertinya dia gadis yang sangat lembut dan sopan, ujar sang mami yang mengalihkan pembicaraan agar suasana di telepon tidak tegang. Ngapain ke sekolah? Tanya Xavier. Mami mau ketemu klien mami di sekolah ini. Anaknya bersekolah di sekolah kita. Jadi sekalian mami bisa lihat kamu, Xavier. Mami rindu sama kamu nak. Soalnya kita jarang sekali bertemu, jawab sang mami. Oh, urusan bisnis. Bukan jarang.
bahkan sekali setahun kita jumpa. Saat kalian ada waktu di rumah, kalian masih saja sibuk dengan dunia bisnis. Jangan sok akrab denganku di sekolah ini. Urus saja bisnis penting itu, karena bisnis sampai mengabaikan anak sendiri. Ujar Xavier, langsung memutuskan panggilan telepon.